وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita di tempat ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita pun diberikan as-sakinah, rahmah, dan yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang mulia ini sampai kematian menjemput kita semua. Al-ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah membahas poin yang kedua, sifat yang kedua yang wajib untuk kita miliki, yakni sifat layyin, ya, yakni lembut, tidak kasar. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni qaribin, ya, sifat qaribin. Qaribin yakni dekat dengan manusia, ya, dekat dengan manusia. Artinya dia mudah untuk bergaul dengan orang, tidak eksklusif, ya, tidak pilih-pilih. Dalam artian di sini membedakan orang dari penampilan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mengatakan qaribin, dekat dengan manusia. Ini orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada orang takut-takut kalau dekat sama kita. Ada orang begitu, Pak, dia jaga dirinya, ya, sampai-sampai orang takut bergaul sama dia. Tidak nyaman bergaul dengan dia. Ya. Ini bukan prinsip yang baik. Ini bukan sikap yang baik. Apalagi kalau dia, ya, lengkap nih, sudah sombong, mulutnya kasar, ya, suka pilih-pilih teman, dalam artian membeda-bedakan orang. Ini enggak baik. Nabi sebutkan di sini qaribin, yakni orangnya tuh kalau bahasa gaulnya mungkin supel, ya. Ya, orangnya itu mudah bergaul. Nah, tapi ingat, tidak mudah terwarnai. Jadi nggak apa-apa kita mudah bergaul, Pak, dengan siapapun. Tapi ingat, Pak, jangan diwarnai.
Kita yang mewarnai, karena Islam itu mewarnai, Pak. Ya, ini perlu kita catat baik-baik. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Dekat dengan manusia dengan apa? Tujuan ingin mewarnai orang. Jadi ini harus ada dalam benak kita. Kita bergaul dengan siapapun, Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan hidayah kepadanya. Hidayah apa? Irsyad. Jadi jangan kaget, kenapa Ustadz bisa berikan hidayah sama orang? Iya bisa, Pak. Kita semua ini bisa menjadi pemberi hidayah sama orang. Karena hidayah itu ada dua, Pak. Yang pertama hidayah irsyad. Yang kedua hidayah taufiq. Hidayah irsyad itu bisa dimiliki sama semua orang, Pak. Hidayah irsyad itu artinya kita ajak orang, kita perkenalkan agama sama orang, kita nasihati orang, ya, kita beritahukan ini halal, ini haram, kita sampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Itu namanya hidayah irsyad, petunjuk. Adapun yang memberikan hidayah taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik, yakni dia bisa terima atau tidak. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita, Pak. Jangankan kita, Rasulullah saja ya tidak bisa memberikan hidayah taufik. Bisa enggak Nabi berikan hidayah taufik? Tidak bisa, Pak. Nah, apa buktinya? Apa contohnya Nabi tidak bisa berikan hidayah taufik? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang paling Nabi cintai, sayangi, bukan cuma dari sisi kekerabatan, namun apa? Namun beliau merupakan paman beliau yang merupakan pondasi pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal dakwah. Makanya Nabi sangat inginkan hidayah taufik ada pada beliau. Siapa yang kalah Nabi dalam berdakwah, Pak? Tidak ada yang kalah Nabi dalam berdakwah. Lembutnya Nabi, tidak ada yang kalahkan kelembutan Nabi berdakwah. Kesempurnaan dakwah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diragukan lagi, Pak. Namun ingat, hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu siapa yang pantas diberikan hidayah. Jadi ingat, Pak, jangan heran, ini bajik namamu ya, ini orang baik sekali ini, tapi kenapa dia sering berbuat maksiat? Nah, jangan heran, Pak. Ya, karena hidayah taufik Allah yang tahu, dan Allah yang tahu isi hatinya orang, Pak. Kita mungkin lihat orang ini secara zahir, ini orang baik sekali, ini orang suka ini orang suka begini, ini orang suka begini. Kenapa tidak diberikan hidayah? Kenapa tidak diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah taufik. Makanya jangan selalu merasa bangga, Pak. Percaya diri. Kita mungkin hari ini bisa sholat, bisa sujud, rukuk di sini. Nanti keluar, jangan sini lihati orang. Jangan petantang petenteng, Pak. Orang Betawi bilang petantang petenteng, ya, tahu ya? Oh, sarru kalau kita. Sarru ya. Iya, borroy. Ya, lihat orang apa tuh? Ya. Lihat orang penampilannya, kayaknya ini di bawahku jin. Jangan begitu, nggak boleh. Mudah bagi Allah menghilangkan hidayah dalam diri kita, Pak. Mudah sekali, Pak. Begitupun mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Makanya ingat di sini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak doa yang disyariatkan, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lihat doanya, Pak, dalam surah Ali Imran ini. Rabbana
La tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Lihat doanya, Pak. Apa yang kita minta? Ya Allah, jangan engkau palingkan, jangan engkau memalingkan hatiku, Pak, setelah engkau memberiku hidayah. Lihat, ini yang perlu kita khawatirkan, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga baik-baik hidayah ini. Miliki sifat qarib. Ya, dan ingat yang ada dalam diri kita, kita inginkan hidayah itu ada pada orang juga. Ya, kalau ada orang yang kita cintai, Pak, sayangi, ini khususnya pasangan hidup ini, Pak. Biasanya kan begitu, kita mendapatkan hidayah, suami umpamanya, alhamdulillah, tapi istri lagi yang susah mau diatur dalam agama. Kita sudah nasihati, kita sudah ini, jangan pernah berputus asa, Pak. Ini momen yang paling luar biasa kita manfaatkan, ya. Karena orang ketika mendoakan istri itu tidak sama dengan mendoakan orang lain, Pak. Pasti kita lebih semangat ketika doa kita, permintaan kita terhadap siapa? Pasangan hidup kita, Pak. Makanya kalau kita cinta sama istri kita, tunjuki dia ke jalan hidayah. Doakan dia, ajak terus. Jangan pernah berputus asa, Pak. Nah, ini lagi yang mau dipupuk, kedekatan. Makanya orang harus dekat. Orang harus tahu ini orang kesukaannya apa. Ini orang kalau dikasih begini marah tidak. Kita harus tahu dia apa sisi kelemahan dan sisi kelebihan dia. Sama dengan istri umpamanya, kita harus selami kehidupan istri itu, Pak, supaya kita paham bagaimana bisa memberikan hidayah ini sama dia. Tarik dulu hatinya. Biasanya kan kita begitu, Pak, susah bergaul sama istri, tapi enak bergaul dengan teman. Ya, kalau sama teman di warung kopi berapa jam, Pak? Ada yang sampai katanya 2 jam duduk, 3 jam duduk, bisa. Bahkan ada seharian duduk dengan teman, tapi dengan istri tak lau-lau, ngantuk. Cerita sama istri cuma 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Doa tidur dia baca, Pak. Lihat. Nah, ini sifat qarib, dekat. Begitupun dengan anak. Kalau kita mau memberikan hidayah sama anak, Pak, dekat kita dengan dia. Kenapa kita susah mengajari dia, Pak? Padahal temannya bukan yang lahirkan, bukan yang kasih uang dia, tapi bisa dipengaruhi sama temannya, Pak. Kenapa seperti itu? Karena temannya lebih dekat daripada kita. Itu anak ketika tidak dekat dengan orang tua, apa yang dia lakukan? Dia mencari orang yang bisa dia dekati, Pak. Akhirnya apa? Mudah terpengaruh. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? As-sahibu sahib. Teman dekat itu bisa menarik. Ini pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman dekat itu bisa menarik. Bahkan Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang dia dekati di dunia, orang yang dia cintai di dunia. Dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalil. Seseorang berada di atas agama teman dekatnya, Pak. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat baik-baik dengan siapa engkau dekat. Nah, ini tips supaya kita mampu bisa mengarahkan anak, bisa mengarahkan keluarga. Apa kuncinya, Pak? Dekati mereka. Ya, apalagi ketika dia susah, ada masalah mungkin di sekolahnya. Anak kan sering begitu, Pak. Ada masalahnya di sekolahnya, pusing dia, atau dibombek sama teman-temannya umpamanya. Hadir dalam hidupnya, datang kita sebagai pahlawan.
Kalau dia termenung, kalau dia murung, kalau dia stres, dia lagi bete, orang gaul bilang bete, Pak. Ya. Lagi galau. Nah, ini bahasa keren semua ini, Pak. Lagi galau. Maka berkenalan dekatnya. Assalamualaikum, Nak. Tanya dia, kenapa, Nak? Ya, atau langsung hibur dia dengan apa? Ajak belanja mungkin. Belikan sesuatu, hadiahi dia. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Berilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, kita mungkin sering pikirkan bagaimana mau kasih hadiah ini, bos. Kalau bos tidak usah dikasih hadiah, Pak. Orang banyak uangnya. Yang perlu kita kasih hadiah siapa? Orang-orang miskin. Supaya apa? Pengagungan terhadap hadiah itu akan besar. Ini sering kita salah arah dalam mengeluarkan harta, Pak. Kita sering kalau orang-orang kaya, kita mau senangkan hatinya, susah disenangkan orang kaya, Pak, hatinya. Susah. Kenapa? Karena dia punya fulus. Senang di mulut tapi tidak di hati. Tapi kalau orang miskin, fakir, kasih nasi bungkus, langsung dia doakan kita 3 hari, Pak. Sahih? Itu coba dikasih uang, kasih nasi bungkus, kasih juga uang 50.000. Hei, kalau tidak dia cium-cium tangan itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Barakah lalu yang terdalit, Pak. Lihat mulutnya, ikhlas keluar ini lisannya ini, Pak. Tidak main-main ini mulutnya ini. Ya, semoga Allah membalas. Apalagi kalau dia ahli ibadah. Dia ahli ibadah, kita bawakan 1 karung mungkin, tidak seberapa harganya. Sebulan mungkin atau tiap 2 bulan kita beli beras di pasar. Harga berapa beras 1 karung, Pak? 5 liter, 5 kilo ya. 10, ada 50.000 ya. Iya, taruhlah 50.000. Masa 2 bulan tidak bisa, Pak? 50.000 keluar uang. Antarkan kepada mereka. Apalagi kalau kita tahu dia mau mengenal agama umpamanya, bawakan. Atau ada keluarga yang benci dengan kita umpamanya, dekati dia, Pak. Bawakan kelapa, pisang. Pisang di sini berapa? 1 sisir 5.000. Yang besar-besar kita ambil, beli, Pak. Satu sisir ya namanya. 1 sisir. Kasih 2 sisir 10.000. Beli lagi ubi 1 kantong. 1 kantong mungkin 10.000 ya harganya. 10.000, 20.000. Lengkapi dengan langsat. Kalau di sini langsat namanya, Pak. Di Jawa namanya duku. Saya pernah cari langsat, pusing orang. Tidak ada langsat di sini katanya, Pak. Ini langsat duku itu namanya. La ilaha illallah. Duku ya. Pentingnya kita tahu bahasa juga, Pak. Nah, lengkap. Bawa, datangi rumahnya. Assalamualaikum. Pasti dia kaget itu, Pak. Mau ke apa ke sini? Tabe. Ayo, tabe. Binatang saja, Pak. Kalau sering dikasih, apa timbal baliknya? Dia benci kita? Tidak. Binatang saja, Pak. Kalau kita sering kasih, dia akan suka sama kita, Pak. Apalagi kalau manusia. Ayo. Makanya tipsnya ini korib, dekat dengan orang. Dan tips mendekat sama orang ini, tipsnya Nabi, berikan. Maka engkau akan saling mencintai. Orang kalau sudah saling mencintai, Pak, biar apa kita ngomong? Coba kita rata-rata, Pak, kalau ada orang baik kita, ajak kita kepada bid'ah atau syirik, mau nggak kita menolak, Pak? Kita sudah tahu hukumnya, ini haram ini, bid'ah ini, syirik ini, tapi tidak enak. Lihat, tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena ada sesuatu yang pernah dia kasih sama kita, bukan mungkin uang, tapi berupa jasa. Ini seharusnya kita jadikan trik dalam dakwah. Kenapa kita tidak ambil ini pelajaran ini? Tidak enakan ini. Coba kita balik sama dia. Seharusnya juga kasih tidak enak dia.
Datangi, bawakan makanan. Mungkin 2, 3 kali, 4 kali kita kasih, insya Allah besok, Pak, Assalamualaikum. Dia yang duluan lagi, Assalamualaikum Pak. Iya, Waalaikumsalam. Mau mana Pak? Mau sana. Ayo, pergi sholat dulu. Ayo. Pasti, tidak ada sarungku. Ini sarung ada di motor. Bawa dia. Mungkin 1 kali ikut sholat Pak. Besok datangi lagi rumahnya, bawakan lagi pisang. Jurus ampuh Pak. Nabi katakan seperti itu. Nabi itu mudah bergaul sama orang Pak. Mau anak-anak, mau nenek-nenek, mau anak muda, semua Nabi pintar. Orang kaya, orang miskin, setengah-setengah, bahkan orang Arab Badui Pak. Nabi paling suka itu. Tahu Arab Badui Pak? Orang yang tidak punya akhlak itu Arab Badui. Arab yang tidak punya pendidikan. Bukan tidak punya sekolah Pak. Orang bersekolah belum tentu berpendidikan Pak. Tapi ini tidak mentong berpendidikan. Suka sama Nabi. Kenapa? Nabi mudah bergaul sama orang. Mudah Nabi SAW. Makanya Nabi disuka dakwahnya. Kenapa? Karena beliau qarib, dekat sama orang. Kita rata-rata Pak, kelebihan kita itu mau bergaul sama orang kalau lagi senang. Teman tidak senang, lagi berduka dia, susah kita mau bergaul sama dia. Ini kelebihan kita ini. Kalau orang itu lagi dapat rezeki nomplok, mendekat semua. Kalau lagi susah temannya, nakis sotong. Nggak boleh begitu. Harus mudah sama orang, selami kehidupannya orang Pak. Tapi ingat, satu yang mesti kita ingat, bahwa kita dekat sama orang tujuannya untuk apa? Mengajak dia kepada jalan hidayah. Jangan bergaul saja Pak, salah itu. Salah itu. Ada orang muamalah saja, tidak boleh. Harus ada niat bagaimana kita bisa sampaikan hidayah sama dia. Saya punya teman Ustaz orang kafir. Saya punya teman Ustaz ahli syirik. Saya punya teman Ustaz ahlul bid'ah. Saya punya teman Ustaz ahli maksiat. Enggak ada masalah, dekati dia. Tapi ingat, ada dakwah di situ. Bagaimana dakwahnya? Jujur, amanah. Ini tidak rajin ngaji, tidak amanah. Jekong, Nabi bilang orang Makassar. Ya, cecing. Ya, cecenan. Enggak amanah dia. Hati-hati nih Pak. Ini dalam masalah muamalah banyak orang terjatuh Pak. Banyak orang terjatuh di sini. Ya. Kalau dia mau dibaiki, tapi dia tidak mau baik sama orang. Dia mau lebih, tapi dia mau kurangi orang. Ini sifatnya apa? Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihat, celaka al-mutaffifin. Siapa dia? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia mau beli sama orang, dikasih sama orang, mau lebih. Tambah-tambah sayang coba. Murah Kak, mau kasih murah-murah saya, Kak jalan. Tapi kalau dia mau membeli, menawar sampai nangis orang Pak. Siapa dia? 10 sahabu makate. Kak jalan. Rasamu. Masya Allah. Ini menawar penjajah namanya ini Pak. Mau lihat orang binasa ini. 2.000 dikasih 10.000, tawar 2.000. La ilaha illallah. Ya, ini lihat al-mutaffifin ini. Kalau dia membeli, dia mau murah, untung. Tapi kalau dia yang dibeli, dia si kakar lagi. Tahu si kakar apa? Bengis dia Pak kalau menjual. Masya Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini semua kita perhatikan Pak. Orang kalau sudah cacat di sini, susah orang mau terima dakwah kita Pak. Biar jidat kita hitam Pak, kayak panci, susah orang mau dengar. Pak bal-bal, gayaan jinju. Nah, tidak bayar utang. Lihat.
Ya, makanya ini semua yang mesti kita perbaiki, Pak. Ya, mudah bergaul dengan seseorang. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Jika ada orang yang manusia takut untuk mendekat kepadanya karena keburukannya, maka ini orang yang paling keras siksanya di hari kiamat kelak. Syarrun nas, asyaddun nas. Ya, orang yang paling buruk kata Nabi SAW yang dijauhi karena apa? Karena tidak bagus akhlaknya, perangainya. Nah, kemudian yang terakhir, yakni sahlin. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qaribin, yang keempat sahlin. Nah, ini sahlin yakni orang yang mudah. Dia mudah, Pak. Dia kalau ditemani itu orangnya mudah. Ya, tidak banyak maunya, Pak. Tidak banyak unek-uneknya dia. Suka memudahkan orang. Ya. Selalu berusaha memberikan kemudahan kepada manusia. Nah, ini sifat-sifat penghuni surga ini, Pak. Ya. Sifat-sifat penghuni surga ini. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, Pak. Ya. Sebelumnya kan kita orang yang mudah. Orang yang qarib, dekat. Kalau ini sahal, dia mudah, memudahkan orang. Tapi ingat, semua ini kita lakukan, Pak. Ingat, karena Allah kita lakukan. Jangan karena mengharapkan feedback, timbal balik. Karena kita juga mau dikasih begitu. Jangan itu harapannya, Pak. Salah ini. Salah. Ketika ada orang berbuat baik, ada orang tutur katanya dia memperbaiki dia, akhlaknya dia perbaiki, dia mudah sama orang, maka ingat, kita lakukan karena Allah. Maka perbuatan ini, sikap ini akan kekal. Saya sering kasih contoh, Pak, dalam rumah tangga. Kenapa ada kesenjangan, kebosanan dalam rumah tangga, Pak? Suami bosan berbuat baik sama istri, istri juga begitu, bosan berbuat baik sama suami. Kenapa, Ki? Sesata baik-baiki, baru dia tidak baik sama kita. Hati-hati. Coba di pintunya ditutup apa? Iya, tadi. Nah, ya. Tapi kalau perempuan ini, istri ini paham bahwa dia berbuat baik karena Allah, maka tidak akan pernah berhenti, Pak, perbuatan baiknya. Bahkan suaminya tidak di rumah, dia tetap menjaga akhlaknya sebagai seorang istri solehah. Istrinya tidak ikut ke kantor, tidak ikut ke tempat kerja, suaminya tetap menjaga kesuciannya, kemuliaannya, wibawahnya sebagai seorang suami yang saleh. Kenapa seperti itu? Karena Allah dia lakukan. Kemarin saya sering bahasakan kemarin, Pak, ya. Jangan bilang maksudnya hari Jumat, enggak. Kemarin kita sempat tablik akbar di daerah Malino, ya, Malino. Di Highland, di atasnya Highland, tahu ya? Tempat wisata itu. Kita tablik akbar di situ, yang datang Masya Allah lumayan ya, orang-orang sekitar situ. Judulnya ngaji tuh asyik. Maksud saya di sini, kalau orang paham agama, Pak, maka dia akan memahami fungsi masing-masing, Pak. Dia sebagai anak, dia akan berbakti sama orang tua. Kenapa? Dia ngaji, dia paham agama. Kalau dia seorang istri,
maka dia paham fungsinya sebagai seorang istri. Maka dia akan berkhidmat sepenuhnya kepada siapa? Suaminya. Setia dia sama suaminya, jaga kehormatannya. Suami tidak di rumah, dia jaga kehormatannya. Kenapa? Karena dia paham, dia berbuat seperti ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, tendensi akhlak yang baik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berniat sedikit pun karena mau dibalas. Salah itu Pak. Makanya banyak caleg itu Pak, gila Pak. Gila dia, nyumbang karpet. Harganya 10 juta. Apa harapannya? Mau ditusuk. Tok dok lalu minjem. Sini Pak, dekat-dekat sini Pak, saya tusuk. Pas pemilu, namanya tidak naik. Ayo, langsung gila dia, stres dia. Kenapa? Tendensinya karena apa? Mau dibalik, mau timbal balik dia. Ada bahkan lebih ngeri lagi Pak. Katanya kejadiannya di daerah Sulawesi sana, daerah atas Pak sana, nyumbang karpet. Pas pemilu tidak dipilih dia Pak. Marah dia, akhirnya apa? Dia gulung kembali karpetnya. Dia ambil kembali karpetnya Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya? Lo coba lihat manusia-manusia bodoh ini. Pahala dibandingkan kursi Pak. Tidak ada apa-apanya kursi itu Pak. Tidak ada apa-apanya. Kursi berapa tahun menjabat Pak? 5 tahun umpamanya. Oppo 10 tahun. Apa yang dia dapatkan? 5 miliar dia dapatkan. Kecil 5 miliar Pak dibandingkan pahala. 5 miliar kecil itu Pak. 10 miliar kecil dibandingkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep beragama dalam Islam, konsep berbuat baik dalam Islam, Allah ajarkan sama kita supaya apa? Tidak stres kita Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam Al-Quran surah Al-Insan, kita cari ayatnya dulu. Surah Al-Insan juz ke-29 Pak. Ini surah ke-76 ayat yang ke-9. Maaf, salah ya. 8. Maaf, 9 cocoknya. Allah mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Lihat, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri menghidangkan makanan umpamanya, masak, mencuci, jaga anak, membersihkan rumah. Untuk apa itu? Liwajhillah. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak juga ucapan terima kasih Pak. Suami mau terima kasih, suami mau balas, tidak ada masalah. Kenapa? Liwajhillah. Aku berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan suami. Suami capek, berkeringat, ya, macet, kemacetan, panas, kepanasan, hujan, kehujanan, nggak ada masalah Pak. Kenapa? Liwajhillah. Aku lakukan ini untuk siapa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak plong. Ketika balasannya tidak setara, tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan, maka tidak kecewa dia Pak. Kenapa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Lihat. Makanya orang kalau seperti ini Pak, paham seperti ini, tidak ada yang namanya berhenti dari kebaikan Pak. Tidak ada yang namanya berhenti dari kebaikan. Dia bersemangat terus menyampaikan kebaikan, semangat terus menyampaikan apa? Kebaikan sama orang, memberikan hidayah sama orang. Kenapa?
liwajhillah, yang dia kejar hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini baik-baik jemaah. Ya. Apapun itu, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita memudahkan urusan orang lain. Dengarkan sebuah hadis, Pak. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dengarkan perkataan Nabi SAW. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, dia membantu kesulitan seorang mukmin, ya, di dunia, kata Nabi SAW, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat kelak. Ayo Pak, ada orang sulit mungkin, dia bantu dia. Kenapa dia bantu? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukan karena supaya kalau saya butuh juga. Salah itu Pak. Salah kalau seperti itu. Ini saya bantu orang ini, kan dia pejabat, saya bantu dia. Kenapa? Sepatutnya saya butuh juga. Hati-hati Pak, hati-hati. Ya, kita mudahkan orang dari kesulitan supaya apa? Supaya Allah memudahkan juga kesulitan tadi hari kiamat kelak. Ada di sini manusia yang sudah pasti tidak sulit di hari kiamat? Tidak ada Pak. Hari yang sangat luar biasa Pak. Semua orang sibuk di hari kiamat kelak. Maka ingat baik-baik, ketika ada orang sulit Pak, jangan ketawai orang, jangan pacida orang. Nggak boleh pajarra cidakko, nggak boleh Pak. Ini bukan sifat seorang mukmin Pak. Seorang mukmin ketika ada mukmin yang lain kesulitan, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan saudaranya dari kesulitan. Jadi bukan seorang mukmin itu Pak, ketika ada mukmin yang lain susah, dia senang. Salah ini Pak. Salah ini. Selama dia mukmin yang baik, maka dia pasti menginginkan juga orang itu tidak sulit. Baru sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sir, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang memudahkan seseorang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan juga urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Luar biasanya Pak. Tapi ingat, kita lakukan karena Allah. Kita lakukan karena Allah. Tapi nak gaji ke Ustaz? Tidak apa-apa digaji Pak. Tidak apa-apa. Kita mungkin digaji, tapi tetap niat pertama kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu orang, mungkin kita mudahkan urusannya orang. Ini bagi apa? Pejabat-pejabat ini Pak, baginya. Orang yang kerja di kelurahan, kecamatan, kerja di mana lagi? Pokoknya bagian-bagian yang mengurusi urusan kaum muslimin. Ingat, jangan susahkan orang Pak. Ini tidak, ya. Katanya konsepnya, ada orang punya kaidah Pak, kalau bisa dikasih susah, ngapain dikasih mudah katanya. La ilaha illallah. Hati-hati Pak. Orang yang menyusahkan urusan seorang muslim, maka disusahkan juga urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan memetik buah dari hasil yang dia tanam. Kalau kita mudahkan orang, maka Allah akan mudahkan juga urusannya di dunia dan di akhirat. Namun ingat, kalau kita susahkan urusannya orang, ya, kita tidak mau memudahkan urusannya orang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyusahkan urusan kita jemaah. Makanya ini cocok sekali, ya, bagi orang yang mengurusi urusan kaum muslimin. Kan banyak begitu Pak. Sebenarnya mudah sekali. Ya, bisa biar tidak perlu
Orang ke sana kemari kasihan. Apalagi kalau mengurus apa itu kematian. Sudah mati dia Pak, orangnya, keluarganya kasihan. Ngurus ini, ngurus itu lagi. Ya Allah ya Rabbi. Maunya dimudahkan, kita tenang saja Pak. Pengurus pemerintahan yang datangi rumahnya. Nah itu mantap itu. Ya, ini Pak Lurah, Pak Camat yang luar biasa ini Pak. Siapa yang mati hari ini keluarganya? Di sana Pak, jalan ini. Sudah di rumah saja. Biar pegawai ikut datangi rumahnya. Datang situ. Bayar berapa sekarang kematian Pak? 5 juta ya, kalau tidak salah. Berapa juta Pak? Ada yang tahu? Dengar-dengar itu harganya 5 jutaan itu Pak. Mau dikubur saja, susah. Susah sekali Pak. Tapi pemerintah yang memudahkan urusan seorang muslim, bayar 2 kali 1 saja. Berapa harganya? 200.000 harga tanah. Tapi diatur, pemerintah juga mengatur, tidak boleh membangun Pak. Ini tidak 1 kali 2 dia memang, tapi tanah yang dia beli 5 meter. Kenapa? Dia mau bangun Pak. Ini salahnya juga. Akhirnya orang miskin kasihan tidak dapat tanah. Pekuburan diambil semua 5 meter. Allahu Akbar. Nah, ini kerjanya pemerintah Pak. Ya, apalagi pemakaman umum, maka pemerintah punya aturan itu. Harus ini begini bentuknya, tidak boleh dibangun, tidak boleh datang sini, macam-macam dan sejenisnya. Ini kerja pemerintah semua ini. Dan ya Nabi SAW sebutkan ini. Nabi sebutkan di sini baik-baik, man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa seorang muslim memudahkan urusan muslim yang lain, maka Allah juga akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Ya, dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa Isya? 12. Saya kira cukup, semoga bermanfaat ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik, yang dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau mengusahakan diri kita menjadi orang-orang yang terbaik, yakni orang-orang yang diberikan sikap yang pertama apa? Layyin, hayyin, qaribin, sahlin. Semoga Allah memudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.